Dan kalau kamu masih berpikir bahwa properti adalah investasi yang terbaik sepanjang masa, terbaik sedunia, terbaik sealam semesta, kamu harus nonton video ini sampai habis. Karena apa yang saya mau share di video ini hanya para real investor properti yang tahu. Dan hanya investor properti yang benar-benar dapat keuntungan dari properti yang tahu hal ini. Dan hal ini adalah sesuatu yang bukan tidak banyak lagi, hampir tidak pernah di-share di dalam seminar-seminar properti, di dalam kelas-kelas properti, hampir nggak pernah di-share. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa, tapi kemungkinan ya, mereka yang ngebawain seminar properti, mereka yang ngajar properti, para coach properti, mereka itu nggak sebetulnya invest di properti. Kalaupun mereka invest di properti, banyak dari mereka itu adalah sebetulnya spekulan properti. Spekulan artinya apa? Mereka beli properti dengan harapan harga propertinya akan naik, dan mereka berdoa dengan setulus hati ketika nanti mereka jual propertinya, mereka dapat cuan. Nah, itulah yang kemudian banyak nih diajarkan oleh para, dalam tanda petik ya, master properti, para coach properti dan segala macamnya. Padahal sebetulnya kalau kamu mau invest properti, nonton dulu video ini sampai habis. Saya adalah seorang investor properti yang betul-betul invest di properti, dan betul-betul uang harian saya dari properti. Uang harian saya, uang jajan, uang traveling, uang jalan-jalan, uang beli bensin dari bisnis properti. Makanya apa yang saya share di sini akan ada banyak sekali insight properti yang saya yakin banget kalau kamu dengerin video ini sampai habis, kamu akan dapat benefitnya. Akan banyak sekali yang bisa kamu pelajari, dan paling tidak kamu akan mengerti bagaimana caranya memilih sebuah investasi properti yang akan bisa menguntungkan. Karena gini loh, kalau misalnya kamu beli properti, kesalahannya adalah kamu berharap harga propertinya naik, baru kemudian kamu dapat untung ketika harga propertinya naik. Buat saya itu adalah, yaitu judi, itu gambling. Itu nggak lebih dari seorang spekulan. Salah nggak berspekulasi? Ya nggak salah. Kalau memang gaya investasimu kayak gitu ya silakan aja. Tapi ya jangan ngajarin orang dengan judul properti, padahal kamu ngajarin orang jadi spekulan. Nah, itu yang jangan. Investasi properti yang betul, ini membedakan ya antara spekulan dengan cara saya berinvestasi properti. Dan saya udah banyak banget ngobrol dengan para investor yang real, yang mana mereka nggak buka kelas, mereka nggak ngajar, tapi mereka memiliki gaya investasi yang sama seperti saya. Sehingga ketika propertinya laku nantinya, mereka dapat cuan besar. Saya pun demikian. Tapi ketika propertinya nggak laku terjual, atau ketika disimpan sekalipun, properti itu akan menjadi bebek petelur emas yang telurnya bisa kita nikmati setiap saat. Nah, itu bedanya. Kalau spekulan, beli telur, berharap telurnya menetas jadi bebek, bebeknya jadi dewasa, jadi besar, kemudian mereka sembelih bebeknya, mereka nikmati dagingnya, mereka jual dagingnya. Kalau saya enggak, saya punya bebeknya saya biarkan bertelur emas, saya nikmati telurnya. Kalau nanti ada yang mau beli bebeknya di harga yang sangat premium, saya jual nggak apa-apa, saya beli bebek lebih banyak lagi. Itu bedanya. Gimana caranya supaya kamu bisa menikmati investasi properti seperti yang saya lakukan? Caranya simple. Mindsetnya adalah investasi properti harus sudah menguntungkan ketika dibeli, bukan nunggu dijual baru untung. Harus sudah menguntungkan ketika dibeli. Contoh, kalau saya beli tanah misalnya, lalu kemudian saya investasi di tanah contohnya ya, lalu kemudian saya tunggu harga tanahnya naik ketika saya jual, itu namanya saya berspekulasi. Tapi kalau saya beli tanah ketika ada orang lagi BU itu artinya banyak utang butuh uang. Kalau perlu BUC, butuh uang banyak utang. Banyak utang butuh uang cepat. Nah, itu BUC itu. Nah, kalau saya beli properti dari orang yang BU,
Artinya apa? Saya bisa dapat properti dengan harga murah, di bawah harga pasar, di bawah harga appraisal. Sehingga kemungkinan besar saya udah dapat cuan di depan tuh. Ketika misalnya mestinya harga tanahnya 1 miliar, ini contoh aja. Saya bisa beli di harga 700 juta misalnya. Artinya saya udah untung 300 juta tuh. Ketika nanti kemudian saya jual kembali pun di harga pasar, misalnya harga pasar 1M ya, saya jual lagi di harga pasar, ya itu saya udah untung tuh. Atau misalnya saya jual di harga ngaceng, saya jual 2 miliar. Jadi harga tanah yang mestinya 1 miliar, sekali lagi, saya beli di harga 700 juta. Tapi kemudian ketika saya beli, saya tawarkan, saya taruh di market, saya taruh tuh di agen-agen properti, saya taruh di OLX dan segala macamnya, harga 2 miliar. Padahal harga pasar 1 miliar. Pertanyaannya adalah, loh kok bisa? Memang ada yang beli. Nah, balik lagi ke konsep awal saya. Saya beli bebek, saya biarkan dia bertelur emas. Kalau kemudian ada yang mau beli bebeknya di harga premium, silakan saya lepas, saya bisa beli bebek-bebek berikutnya. Oke, itu paham ya, itu mindsetnya penting sekali. Saya beli tanah harga 1 miliar, senilai 1 miliar di harga 700 juta. Saya taruh di market, saya jual, saya listing kembali di harga 2 miliar. Kalau ada yang beli nggak apa-apa, saya beli tanah lagi. Saya beli beberapa tanah lagi seperti itu. Nah, tapi kalaupun misalnya kemudian nggak ada yang beli, gimana? Nggak apa-apa. Saya bikin bebek saya bertelur emas. Dalam konteks properti, saya bikin propertinya berproduktif dulu. Propertinya harus produktif. Nah, gimana caranya bikin tanah saya produktif? Ada beberapa cara. Cara pertama, cara paling gampang adalah jadiin lahan parkir. Loh Pak Gede, kan nggak semua tanah cocok jadi lahan parkir. Cari tanah yang cocok buat jadi lahan parkir. Kalau kamu mau bikin jadi lahan parkir, beli properti harus sesuai dengan peruntukannya. Lihat sekitarnya ada apa nih. Kalau perlu, misalnya tanahnya, misalnya luasnya 7.000 meter, kamu tanemin melon. Kamu tanemin buah, melon tuh mahal loh. Cek dulu ketinggiannya. Lebih tinggi nggak dari 600 meter persegi, meter persegi. Lebih tinggi nggak daripada 600 meter di atas permukaan laut, 600 mdpl. Kalau lebih tinggi dari mdpl, melon nggak bisa. Tapi kalau antara 100 sampai 600, melon bagus. Kamu tanemin melon, harga melon per kilonya itu mahal loh. Sekitar 40 ribuan kalau saya nggak salah. Nah, itu contoh. Kamu tanemin melon, hasilnya itu jadi cash flow. Atau jadi lahan parkir. Itu kalau kamu mau main tanah. Kalau misalnya, wah kalau tanah ini dapat cuannya dikit, oke, mau tambah value, mau bangun hotel di atasnya, bisa. Waduh, tapi saya nggak punya duit buat bangun hotel. Gimana caranya? Cari investor yang mau ngebangun hotel, yang punya modal, yang nggak ngerti gimana cara ngelola hotel, tapi mereka pengen punya hotel, kerjasamakan. Kamu cari operator atau kamu yang operatorin sekalian. Gimana teknisnya? Teknisnya gini, ini yang berkali-kali sudah saya lakukan ya. Ini yang sudah saya lakukan berkali-kali. Saya bikin PT. Penyertaan modal saya adalah tanah saya. Nanti di-appraise oleh independen. Cari independent appraisal. Kenapa harus independen? Supaya fair, supaya cengli. Misalnya, saya beli tanah tadi harga pasar 1 juta. Yang saya beli harga pasarnya 1 miliar, yang saya beli 700 juta. Lalu kemudian saya appraise tanahnya. Misalnya di appraisalnya harganya 1 miliar, ya udah penyertaan modal saya 1 miliar, saya udah untung di depan. Misalnya biaya ngebangunnya 3 miliar contoh aja. Jadi kan total modal adalah 4 miliar. Modal saya 1 miliar berupa tanah, 3 miliar pembangunan, saham saya 25%. Begitu hotelnya jadi, nah ini yang menarik. Begitu hotelnya jadi, baru jadi hotel ya. Ini belum belum dioperasionalkan, belum menguntungkan, belum ada cash flow, belum. Baru hotelnya jadi. Yang tadinya nilai project 4 miliar, di appraise lagi, tiba-tiba udah jadi 5 miliar, 6 miliar, atau bahkan bisa 7 miliar, tergantung kualitas bangunannya seperti apa. Bayangin, baru jadi bangunan. Lalu kemudian ketika bisnisnya berjalan, ada cash flow-nya, ada profit-nya, tiba-tiba dari yang tadinya saya mulai dari 4 miliar, awalnya saya mulai 4 miliar kan, ketika bangunannya jadi, di-press misalnya jadi 6 miliar, ketika ada cash flow-nya, tiba-tiba bisnis ini, sekali lagi ini udah jadi bisnis, udah jadi PT nih, bisnis ini valuasinya 10 miliar. Ingat loh, saya modalnya hanya 700 juta.
Tiba-tiba ketika ada bisnisnya, ada propertinya, menghasilkan uang, bisnisnya jalan, tiba-tiba valuasi 10 miliar. Ketika misalnya ada yang mau beli nih, ya udah deh, karena valuasinya 10 miliar, saya beli 12 miliar deh misalnya. Ada yang mau beli nih 12 miliar. Apa yang terjadi? Ya udah, saya dapat 25%. Saham saya kan 25% tadi kan, dari 12 miliar. Berapa 25% dari 12 miliar? Jawabannya adalah 3 miliar. Nah, gimana? Kebayang kan? Jadi dari awal ketika saya membeli tanah tersebut, harganya 700 juta, tiba-tiba jadi 3 miliar. Pertanyaannya, saya spekulasi atau enggak? Saya spekulasi atau enggak? Gampang. Kalau kamu mau melihat seorang spekulasi atau enggak, tanya, kalau misalnya propertinya nggak laku, apa yang terjadi? Nah, ada orang-orang yang kayak gini. Pak, Bu, kalau misalnya Bapak, Ibu beli properti, lalu kemudian dijual nggak laku, bagaimana? Oh, ya kita harus usahakan cepat lakunya, harus cepat terjual. Kita semaksimal mungkin harus jual. Gunakan 10 triliun cara menjual. Wah, itu namanya spekulan. Daripada fokus cara jualan, dengan ke tempat ibadah berdoa, ya Tuhan, buatlah properti saya laku, saya berdoa tulus hati. Ya sama aja toh. Nah, sedangkan gini, kalau misalnya kamu tahu ini orang bukan spekulan nih, jawabannya adalah gini. Gimana Pak, Bu, kalau misalnya ternyata ngebangun hotel tapi hotelnya nggak laku dijual? Oh ya nggak apa-apa. Karena kalau misalnya dijual hotelnya nggak laku, tapi dari hotelnya ada cash flow. Jadi ketika nggak laku saya happy, saya dapat dividen dari operasionalnya. Ketika laku saya happy juga karena saya dapat uang besar dari capital gain-nya. Jawabannya simpel banget. Kalau orang yang bukan spekulan, mereka tahu, mereka beli properti, mereka akan produktifkan propertinya. Ada cash flow di sana sehingga kalaupun properti yang nggak laku dijual, mereka akan mereka tetap happy karena dapat dividen dari hasil bisnisnya. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya kamu mau invest di properti, pastikan kamu punya strategi untuk membuat propertimu menjadi produktif. Membuat propertimu bisa menghasilkan telur-telur emas. Pastikan propertimu menjadi bebek yang siap bertelur emas. Jadi ketika misalnya bebeknya belum laku, propertinya belum laku terjual, it's okay. Telur emasnya atau bisnis dari propertinya bisa memberikan kamu passive income. Oke, jadi apa yang saya share mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.